Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pembelajaran IPA untuk melanjutkan materi kita yang baru, karena materi yang sebelumnya sudah melakukan ulangan harian sudah 2 kali. Nah, ini sudah habis materinya. Kita lanjutkan materi yang berikutnya. Nanti setelah materi yang ini selesai, kita mengejar materi yang belum terpenuhi di semester 1 ya. Hanya beberapa materi sih, hanya 2 materi yang tidak terkejar. Nanti setelah ini selesai, nanti ke semester 1. Oke. Nah, nanti setelah ulangan harian 3 pertemuan lagi kita kembali lagi ya ke semester 1 bab 5. Oke. Satuan-satuan ekosistem. Kita akan belajar tentang ekosistem ya. Ekosistem itu adalah kesatuan interaksi antara organisme dan lingkungan. Nah, oke, kita lihat saja di sini. Ekosistem. Nah, ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang memenuhinya. Jadi ekosistem ini berkaitan erat dengan habitat. Nah, ya, habitat itu apa? Habitat adalah tempat organisme hidup dan berkembang biak. Nah, jadi itu yang disebut dengan habitat, tempatnya hidup, tempat berkembang biak, itu disebut dengan habitat. Salah satunya adalah kalian punya kolam ikan atau kolam cupang, kolam gapi, yang itu disebut dengan ekosistem kolam. Nah, populasinya adalah populasi gapi, nah, seperti itu, atau cupang ya. Nah, kemudian di dalam ekosistem ini ada ilmu yang mempelajarinya ya, yang disebut dengan ekologi. Nah, ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga lingkungan di sekitarnya. Dalam ilmu lingkungan, ekologi ini dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan. Nah, jadi ilmu yang mempelajari tentang ekosistem atau kesatuan interaksi antara organisme hidup di lingkungan disebut ekologi. Ini ekologinya ya, ada yang mempelajari ilmunya juga. Oke, satuan-satuan ekosistem itu ada 5 ya, ada individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Kamu bisa lihat pada halaman 271, ada buku cetak. Kita bahas secara bersama-sama di sini biar kalian mengerti apa itu individu, populasi itu seperti apa, komunitas itu seperti apa, sehingga dan ekosistem itu seperti apa, dan biosfer, terbentuknya biosfer itu seperti apa. Oke ya. Yang pertama itu ada individu. Nah, kalian bisa melihat di sini gambar monyet ya. Nah, ini gambar monyet. Monyet ini itu individu. Nah, individu itu apa sih, Pak? Individu itu satu, individual itu satu. Nah, kata individu itu berasal dari bahasa Latin ya. Kalau nggak salah individuum ya, individuum, yang berarti tidak dapat dibagi. Nah, jadi hanya satu. Nah, satu individu tidak dapat dibagi. Dalam ekologi, kalau dikatakan sebagai individu itu berarti satu organisme. Nah, ini satu monyet ya, ini satu monyet. Nah, seperti itu. Ini yang disebut dengan individu. Misalnya seekor monyet, nyamuk, kemudian sapi, tapi seekor ya, hanya satu individu. Nah, individu itu termasuk ke dalam di ekosistem juga. Namun nanti ada beberapa yang disebut dengan populasi dan komunitas. Nah, seperti itu. Kemudian ada populasi. Nah, ini individu. Ini individu sapi misalkan. Contoh, ini sapi individunya. Kemudian ada populasi. Populasi merupakan sejumlah individu. Nah, jadi individunya itu ada banyak, tapi yang sejenis. Nah, populasi itu adalah individunya itu yang sejenis, tapi merupakan sejumlah, berarti ada lebih dari satu ya, yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Nah, kelompok organisme dapat disebut sejenis apabila mempunyai persamaan anatomi,
Anatomi itu bentuk tubuh. Nih, ini anatomi ya. Anatomi itu bentuk tubuh. Morfologi. Nah, ini morfologinya. Kemudian fisiologi. Nah, fungsi dari organ-organ tersebut. Nah, fungsinya yang sama. Jadi sejenis lah. Sejenis atau satu spesies. Serta dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil. Nah, yang jelas atau yang benar ya. Populasi organisme ini dalam suatu ekosistem senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Nah, populasi organisme dapat bertambah apabila ada yang datang dari daerah lain atau imigrasi pindah. Nah, dan lahir atau natalitas. Sebaliknya, kalau populasinya dapat berkurang apabila ada yang dipindah ke daerah lain atau emigrasi atau mati, namanya mortalitas. Nah, seperti itu. Jadi populasi itu satu individu sejenis yang sama yang kumpul dalam suatu ekosistem yang tertentu ya, organisme. Jadi nih misalkan contohnya seperti ini. Ini kan monyet, ini sapi, ini kijang. Nah, ini satu individu ini monyet satu, kemudian ini sapi, ini kijang, ini individu. Nah, sekarang populasi nih contohnya seperti ini. Perhatikan, ini adalah padang rumput yang sangat luas. Nah, sekarang kita tambahkan di sini, tambahkan sapi. Kita tambahkan di sini sapi. Nah, ini sapi. Nah, sapi di sini. Ini satu individu kan? Nah, satu individu. Nah, sekarang sapinya ada dua nih. Maaf, sapinya ada dua. Tambah lagi satu. Nah, sapinya ada dua. Nah, sekarang apakah ini yang disebut dengan populasi? Nah, populasi itu melebihi dari individu ya, sejumlah. Nah, berarti lebih dari satu. Oke, Bapak tambahkan lagi. Tambahkan lagi jadi 3. Nah, populasi sejenis ya, yang sejenis. Jadi satu jenis ini itu sapi ya, populasi sapi. Nih di sini sebelah kiri Bapak ini populasi sapi. Nah, ini populasi sapi. Mau sapinya naik gunung, Wak. Di sini. Tuh. Dah, sapinya ada 4. Nah, populasi merupakan sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Ini padang rumput. Nah, ini populasi sapi. Nah, sekarang ada populasi kijang di sebelah kanan Bapak. Nih. Ini kijangnya raksasa, kijang titan ini. Tuh, kijang. Ya. Sini kijang lagi. Tambah lagi kijangnya. Nah, kijangnya ada 3. Tuh, satu lagi. Oke, kijangnya kijang titan ini. Bis titan. Nih, kijang. Nah, kijangnya ada 4. Oke, ini yang keduanya misalkan. Nah, di sebelah kiri Bapak itu adalah populasi sapi ya, yang sejenis sapi. Nah, ada beberapa individu. Nah, ini kalau si populasi ini kelompok organisme dapat disebut sejenis apabila mempunyai persamaan anatomi, morfologi dan fisiologi serta dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil. Nah, jadi ini ya, nih perhatikan. Nih, ini populasi, maaf, ulangi. Warna merah aja ya. Biru. Warna apa ini? Warna biru aja lah, biru. Nah, jangan bel-bel. Nah, oke. Ini populasi sapi dan ini populasi kijang. Nah, ini terdapat pada padang rumput. Nah, nanti bisa dikatakan komunitas. Nah, komunitas merupakan seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Ada populasi rumput. Ini kita lihat di sini rumput. Nih, ada rumput.
kemudian populasi serangga, kijang, dan ada ini ya, sapi. Nah, jadi kalau kelompok 1 kita lihat di sini. Batalkan, kita hapus semua dulu. Hapus semua dulu. Nah, misalkan ini adalah populasi sapi. Nah, jadi populasinya tuh satu menuju pada satu jenis. Populasi kijang menuju pada satu jenis. Nah, namun kalau komunitas itu adalah kumpulan dari beberapa populasi. Nah, jadi komunitas adalah merupakan seluruh populasi yang hidup bersama. Nah, ini hidup bersama di mana? Di padang rumput. Nah, jadi ada komunitas sapi, ada komunitas kijang, tapi dalam satu wadah atau dalam satu tempat yang sama, namanya padang rumput. Nah, itu disebut dengan komunitas. Nah, ada rumput, ada serangga, ada sapi dan kijang, itu disebut dengan komunitas. Namun kalau menujunya satu, nih ini populasi, ini populasi. Nah, seperti itu. Tapi kalau menyangkup semuanya, ada beberapa populasi, nah disebut ada komunitas. Nah, itu ya, tadi ada individu, populasi, komunitas. Nah, kemudian ada yang namanya ekosistem. Nah, ekosistem adalah anggota komunitas berinteraksi dengan benda tak hidup membentuk ekosistem. Nah, jadi nih benda tak hidupnya apa, Pak? Nih, ini salah satunya adalah udara, batu, ada hidupnya. Ini namanya ekosistem ini. Nih, kalau mencangkup semua ada beberapa populasi, ini populasi mencakup semua, namanya adalah komunitas ya. Namanya komunitas. Namanya komunitas ya. Nah, namanya komunitas. Namun kalau ekosistem itu adalah interaksi atau timbal balik dari organisme hidup tadi. Nah, jadi saling ketergantungan ya dengan organisme hidup lainnya. Nah, seperti itu. Ini individu ya. Nah, ini ada individu, kemudian populasi. Kita lihat populasinya di sini. Kijang, impala. Nah, ini populasi. Ini komunitas kijang, komunitas zebra, komunitas banteng, komunitas singa. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada ekosistem. Jadi mencangkup ekosistem itu tempat tinggalnya yang organisme hidupnya itu berinteraksi antara organisme hidup lainnya. Nah, seperti itu. Jadi ada di habitat komunitas itu terdapat benda tak hidup seperti air, tanah, udara, cahaya matahari. Nah, anggota komunitas berinteraksi dengan benda tak hidup tadi. Ya, berinteraksinya apa? Makan, menghirup udara, mendapatkan cahaya matahari untuk kebutuhan nutrisinya ya, kalsiumnya dari komunitas dan komunitas tadi. Ada komunitas singa, komunitas kijang, komunitas zebra, komunitas banteng. Nah, seperti itu dalam satu ekosistemnya. Jadi berinteraksi semuanya ya, ada. Nah, nanti ada makan dan dimakan, namanya jaring-jaring makanan nanti ya. Kemudian seperti itu. Nah, kemudian hutan hujan tropis, ada gurun, ada laut. Nah, itu adalah tempat ekosistem alami ya, biasanya di padang savana, kemudian gurun pasir, itu ada pasti ekosistem ya. Ekosistem laut. Nah, seperti itu semuanya berinteraksi antara makhluk laut ya, seperti bintang laut, ikan, sontong ya, kemudian kepiting, itu berinteraksi di ekosistem laut ya. Nah, kalau ekosistem buatan, merupakan ekosistem yang terbentuk. Nih, ini ekosistemnya. Ekosistem yang terbentuk
sebagai hasil kerja manusia. Nah, salah satunya adalah kolam buatan atau kolam ikan, kemudian tempat reptil ya. Seperti itu. Jadi dibuat oleh manusia. Atau sawah. Nah, sawah, waduk, akuarium, kemudian hutan wisata. Nah, seperti itu ya. Nah, yang terakhir ada biosfer. Nah, biosfer merupakan kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi ya. Biosfer merupakan lapisan permukaan bumi dan atmosfer yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Nah, seperti itu, ini lapisannya. Nah, seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Baik, tugasnya hanya satu. Coba kalian tulis contoh macam-macam ekosistem alami. Contoh satu saja ya, satu saja atau 5 alami. Kamu cari ekosistem alami, ekosistem buatan. Nah, coba kamu cari contoh ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, seperti itu. Cukup sampai di sini saja mata pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.